duduk ini sudah cukup nyaman dan membuatmu merasa aman? Sudah, Bu. Kalau yang penting, kamu merasa tegang atau ingin mengubah posisi, silakan ya. Baik, Bu. Saya akan menjaga tetap nafas sebagai tanda saya memperhatikan cek kamu. Kalau kamu merasa tidak nyaman menatap, kamu boleh lihat ke arah lain ya. Iya, Bu. Yang terpenting, kamu merasa aman untuk bercerita. Baik. Selama sesi ini, saya akan mendengarkan ceritamu dengan sungguh-sungguh. Saya juga akan berusaha memahami perasaanmu, bukan menilai benar atau salah. Dan juga akan merespon dengan cara yang membantu kamu. Apakah kamu memahami penjelasan ini? Iya, Bu. Saya paham. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti konseling individu? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi, konseling individu ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh saya sebagai konselor untuk membantu kamu dalam memahami diri sendiri dan mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi, serta membantu dalam mengambil keputusan yang cocok untuk diri kamu sendiri. Pelaksanaan konseling individual ini akan dilakukan secara tatap muka antara kamu dan saya secara langsung kurang lebih 35 sampai 40 menit, tergantung bagaimana arti bicara kita. Dan saya dibuka sesi lain ini bila memang dibutuhkan. Selama konseling ini, saya mendengarkan setiap hal yang kamu sampaikan. Kamu bebas untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan, dan saya akan membantu kamu memahami perasaan serta mencari jalan keluar yang sesuai dengan diri kamu sendiri. Dalam proses ini, saya sangat menjaga kepercayaan dan kerahasiaan kamu. Semua yang kamu sampaikan hanya diketahui kita berdua tanpa pihak lain tahu. Saya berharap kamu bisa lebih memahami apa yang kamu rasakan dan berdasarkan keinginan kamu sendiri, bukan karena paksaan, agar hasilnya bermanfaat dan membantu kamu. Saya juga ingin agar pembicaraan kita bisa diikuti dengan kegiatan nyata, dan tentu saja semua langkah yang kita ambil bersama akan berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, supaya perubahan yang kamu lakukan tetap berada di jalan yang baik dan benar. Melalui proses ini, saya berharap kamu bisa merasa lega, lebih mengenal diri, serta perlahan mampu menemukan cara terbaik untuk menghadapi setiap hal yang kamu alami. Apakah kamu bersedia mengikuti proses ini dengan terbuka? Iya, Bu. Saya bersedia. Sena, sekarang saya ingin benar-benar memberikan ruang kepada kamu. Tidak perlu terburu-buru. Kamu boleh bercerita dengan caramu sendiri. Iya, Bu. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang ke sini? Saya sudah lama membentuk perasaan, Bu. Perasaan seperti apa yang selama ini kamu pendam? Perasaan sedih dan kecewa. Boleh kamu ceritakan, sedih dan kecewa itu biasanya muncul kapan? Karena apa? Karena saya merasa orang tua saya kurang memperhatikan saya. Ketika kamu mengatakan kurang diperhatikan, apa yang
langsung muncul di pikiranmu? Orang tua saya lebih fokus kepada adik saya. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa perhatian itu lebih banyak ke adik kamu? Dari sikap mereka sehari-hari. Sikap seperti apa yang paling sering kamu rasakan? Kalau adik minta sesuatu, langsung ditanggapi gitu. Sedangkan kamu, ketika kamu membutuhkan sesuatu, Sering ditunda atau dianggap bisa sendiri. apa yang kamu rasakan saat itu terjadi? Saya merasa tidak sepenting adik saya. Selain soal permintaan atau kebutuhan, apa ada hal lain yang membuat perasaan itu muncul? Ada Bu, saat saya ingin bercerita Bercerita tentang apa biasanya? tentang sekolah atau masalah dengan teman. Ketika kamu mulai bercerita, apa yang biasanya dilakukan orang tua? Mereka sering bilang nanti dulu. Bagaimana perasaanmu saat mendengar nanti dulu itu? Saya merasa kecewa dan malas melanjutkan. Selain itu, apa yang kamu lakukan? Saya berhenti bicara. Apa kamu pernah mencoba mengulang cerita di lain waktu? Jarang, Kenapa jarang? karena takut saya diabaikan lagi. Jadi, kamu memilih diam untuk melindungi dirimu dari rasa kecewa. Apakah benar? Iya benar Bu. Agar saya benar-benar memahami pengalamanmu, mari kita telusuri ceritamu dari awal ya. Sejak kapan kamu mulai merasa perhatian orang tuamu berubah? Sejak adik saya lahir. Waktu itu usiamu berapa? Waktu itu saya masih SD, mungkin umur 9 atau 10 tahun. Apa yang kamu rasakan saat itu? Senang tapi juga bingung. Bingung karena apa? Karena suasana rumah berubah. Berubah seperti apa? Orang tua jadi lebih sibuk. Apakah kamu sempat merasa tersisihkan? Iya Bu. Ada kejadian tertentu yang paling kamu ingat sampai sekarang? Ada waktu saya dapat nilai bagus. Apa yang kamu harapkan saat itu? Saya ingin dipuji. Dan apa yang terjadi? Orang tua saya sibuk dengan adik saya. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya tidak jadi cerita. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri saat itu? Saya merasa cerita saya tidak sepenting itu. Iya, saya mendengarkan. Lalu, Sejak itu saya jarang cerita. ya, Saya lebih sering menyimpan semuanya sendiri. menyimpan. Kadang saya merasa capek sendiri Bu. Ketika kamu menyimpan semuanya sendiri, perasaan apa yang paling sering muncul? Sedih. Sedih seperti apa? Sedih karena saya merasa sendirian. Selain sedih, perasaan apa lagi yang biasanya muncul? Saya juga merasa iri. Bagaimana rasanya ketika iri itu muncul? Saya merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena saya tahu kalau adik saya tidak salah. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap dirimu sendiri? Saya merasa kurang berarti. Apakah perasaan itu mempengaruhi caramu bersikap? Iya Bu, saya jadi ragu bercerita.
ragu bicara juga. Sena, perasaan yang kamu alami sangat manusiawi. Banyak anak dalam usia kamu merasakan hal yang sama. Kamu bukan anak yang egois. Kamu anak yang sedang berusaha bertahan. Apa yang kamu rasakan saat mendengar ini? Saya jadi merasa tidak sendirian. Saya ingin merangkum ceritanya. Kamu menyayangi adik kamu, tetapi kamu juga kehilangan perhatian. Kamu memilih diam agar tidak menimbulkan konflik. Namun, perasaan sedih, iri, dan tidak berarti terus kamu pendam. Apakah kamu ini sesuai dengan yang kamu alami saat ini? Iya Bu, sangat sesuai. Apa perasaanmu saat mendengarnya? Saya merasa dipahami. Mungkin orang tuamu melihat kamu sebagai anak yang kuat dan mandiri. Tanpa sadar, mereka mengira kamu tidak membutuhkan perhatian sebanyak adikmu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Saya merasa itu masuk akal. Jika perasaan ini terus dipendam, apa yang mungkin terjadi? Saya rasa saya bisa makin tertutup. Apakah itu yang kamu inginkan? Tidak Bu. Sena, dari semua cerita yang kamu sampaikan, saya menangkap adanya perasaan yang selama ini kamu simpan. Sebagian sudah kamu ceritakan dengan kata-kata, tapi saya merasa masih ada yang tertahan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa campur aduk Bu. Campur aduk seperti apa? Apakah boleh kamu jelaskan? Saya merasa sedih, lega, tapi saya juga bingung. Bingung seperti apa? Karena saya belum pernah benar-benar mengungkapkan semuanya. Itu sangat wajar. Saya ingin mengajak kamu menggunakan satu teknik agar perasaan ini bisa keluar dengan aman. Teknik ini bernama persik kosong. Apakah kamu bersedia mencobanya? Iya Bu, saya mau mencobanya. Di depan kita sudah ada satu persik kosong. Nanti kamu bayangkan orang tua kamu duduk di sana. Kamu boleh berbicara seolah-olah mereka benar-benar hadir. Kamu tidak harus sopan. Kamu boleh jujur. Kamu boleh marah, sedih, kecewa, atau rindu. Kalau nanti perasaanmu terlalu kuat, kita bisa berhenti sejenak. Apakah kamu siap? Iya Bu. Baik, silahkan lihat kursi itu. Bayangkan ayah dan ibu kamu duduk
tidak bermaksud membuatmu merasa sendirian. Ungkapkan lebih lengkap. Kami pikir kamu sudah kuat dan mandiri. Kembali ke kursimu. Apa perasaanmu mendengar itu? Saya sedih, tapi saya juga sedikit mengerti. Sekarang lanjutkan. Apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Ayah, ibu, saya sering menahan diri. Menahan diri seperti apa? Saya menahan cerita, menahan tangis, menahan rasa ingin dipeluk. Tidak apa-apa, kamu aman. Saya capek harus selalu mengerti. Saya ingin sekali saja ditanya, kamu kenapa? Sekarang pindah lagi ke kursi orang tua. Jadi, silakan ucapkan apa yang ingin kamu dengar dari orang tua kamu. Kami tidak tahu kamu memendam sebanyak ini. Lanjutkan. Kalau kami tahu, kami ingin kamu bicara. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya sedih, tapi juga lega. Sayangnya masih ada satu perasaan yang belum sepenuhnya keluar. Apa itu? Marah, Bu. Silahkan ungkapkan, tapi kembali lagi ke sini. Kursi kamu. Ayah, ibu, saya marah. Marah karena apa? Karena saya merasa dilupakan. Karena saya harus dewasa terlalu cepat. Sampaikan sepenuhnya. Saya bukan tidak butuh perhatian. Saya hanya tidak tahu bagaimana memintanya. Sekarang kembali ke kursi orang tua. Dia ungkapkan kata-kata yang ingin kamu ungkapkan. Kami minta maaf. Kami tidak sadar kamu merasa dilupakan. Ayo kembali lagi ke kursi kamu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa perasaan marah saya akhirnya keluar. Apa yang ingin kamu sampaikan di penutup ini? Ayah, ibu, saya tidak membenci adik. Saya hanya ingin dicintai juga oleh kalian. Ayo silakan kembali lagi ke kursi orang tua. Ungkapkan kata-kata yang ingin kamu dengar dari orang tua kamu. Kami ingin dulu. Kami hanya belum pandai menunjukkannya. Kembali lagi ke kursi kamu. Sena, apa yang kamu tangkap dari teknik kursi kosong itu, Sena? Saya sadar perasaan saya penting, dan saya juga berhak mengungkapkannya. Apa perubahan terbesar yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih ringan dan juga lebih berani. Berani seperti apa? Berani untuk bicara. Langkah kecil apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Saya ingin bicara langsung di depan orang tua saya. Kapan? Malam hari ini. Sena, keberanian kamu hari ini luar biasa. Kamu sudah melakukan kerja emosional yang sangat berat.
Terima kasih, Bu. Dan saya itu hari ini cukup sampai di sini. Bila kamu masih ingin bercerita, pintu ruangan ibu masih terbuka untuk kamu. Hendak kamu keluar? Terima kasih ya Sena sudah datang dan mempercayai ibu. Bu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu. Siap, Bu. Sama-sama. Mari, Bu. Iya, hati-hati.